Halo sahabat belajar Herman RN Channel, berjumpa lagi kita di channel berbagi, belajar, dan berdiskusi. Sebelum belajar, yuk subscribe channel ini, berikan like, lalu share pada teman-teman yang lain agar semuanya bisa memperoleh manfaat dengan menonton channel ini. Yuk kita mulai. Sahabat belajar Herman RN yang berbahagia di mana saja Anda berada, untuk belajar kali ini kita akan membahas tentang puisi. Saya tidak akan membahas definisi puisi karena sahabat belajar semua bisa mencari referensi, pengertian dan definisi puisi pada banyak buku, juga pada internet. Saya yakin definisi yang ada di internet dan buku sangat membantu kita dalam memahami apa itu puisi. Nah, secara sederhana kita paham bahwa puisi itu adalah persoalan perasaan. Jika berbicara perasaan, sumber sebuah puisi itu ada di sini, teman-teman, di sini sahabat belajar semuanya, yaitu di hati. Nah, segala sesuatu yang sudah dirasa di hati, kita alirkan pada pikiran, pikiran mencerna perasaan tersebut sehingga kita tuangkan dalam bentuk kata-kata yang indah, tentunya dengan peran pemikiran dan imajinasi tadi. Sehingga lahirlah banyak puisi yang bermanfaat bagi orang lain, banyak puisi yang indah bagi orang lain, sehingga lahirlah katarsis. Nah, katarsis ini semacam istilah penyucian jiwa bagi penikmat. Nah, mengapa hal ini menjadi penting untuk kita pahami? Karena puisi adalah karya sastra. Karya sastra itu didefinisikan oleh banyak orang harus mengandung dulce et utili. Nah, artinya di sini ada kebermanfaatan, ada keindahan. Nah, ini saja yang menjadi poin kita dalam menulis puisi, sahabat semuanya. Bagaimana puisi-puisi yang sudah kita tulis tadi mampu memberikan nuansa yang indah, kemudian mampu memberikan manfaat bagi pembaca, bagi pendengar, bagi penikmat secara umum. Nah, lantas bagaimana puisi-puisi itu mampu memberikan keindahan dan kebermanfaatan bagi khalayak umum tadi? Inilah yang mau kita pelajari. Tentunya dalam menghasilkan sebuah karya puisi, kita butuh kata-kata yang indah, kita butuh kata-kata yang manis dalam tanda kutip ya. Kita butuh kata-kata yang bisa kita susun dengan rapi, sehingga ketika orang membacanya indah saat dibaca, menarik saat didengar, dan ada manfaat. Dulce et utili. Baik sahabat belajar semuanya. Banyak orang mengatakan bahwa menulis puisi itu tidak mudah karena susunan kata-katanya padat. Benar. Banyak orang berpendapat bahwa menulis puisi itu susah, imajinasinya harus kuat. Betul. Sebagian orang kemudian berpendapat bahwa menulis puisi itu hanya oleh para penyair. Nah, ini yang harus kita luruskan. Semua orang pada dasarnya itu pernah dia menulis puisi. Bahkan anak SD sekalipun pernah dia menulis puisi. Anak SD yang notabene-nya belum menjadi penyair, belum dianggap sebagai penyair. Nah, sahabat belajar, ketika SD atau SMP, pernah tidak kita menulis kata tertentu? Entah kita ambil pada nama kita, atau pada nama teman kita, atau pada nama-nama tertentu. Kemudian nama itu kita urutkan hurufnya itu, bacaannya itu dari atas ke bawah. Nah, teman-teman, saya mau memberikan contoh nih. Oke lah, jangan bermain dengan nama sendiri. Saya mau mengambil contoh. Oke, ini. Nah, ini ada yang mengatakan kopiah, ada yang mengatakan topi. Ya, whatever lah dengan persoalan istilah itu. Kita ambil dulu yang lebih singkat saja, sederhana dulu. Ya, kita katakan bahwa ini adalah topi. Oke, semua kita sepakat. Ini namanya topi. Baik, teman-teman. Lalu topi ini, tulisan topi kita urutkan dari atas ke bawah. T-O-P-I. Dibaca menjadi topi. Ini cara mudah dalam kita menulis sebuah puisi. Lantas kita ingin mengatakan T itu apa yang ingin kita ungkapkan? Kita rasakan pelan-pelan. Apa sih T tadi yang mau saya tulis ketika begini? Tidak semua. Nah, tidak semua. Yang terlintas saat itu kita rasakan tidak semua. Kita tulis saja pada T itu. Kita sambung tidak semua. Berjumpa dengan O. Orang menemukan nasibnya. Nah, tidak semua orang menemukan nasibnya. Nah, sudah dapat dua kata tadi. Sekarang P, ada huruf P berarti. Nah, tinggal kita rangkai. Tidak semua orang menemukan nasibnya.
perumpamaan. Nah, kan begitu. Perumpamaan insan. Nah, kemudian ada i di sini. Perumpamaan insan. Itulah hidup ini. Nah, ini sederhana. Ada satu orang baru berpendapat, tidak semua orang menemukan nasibnya. Perumpamaan insan, itulah hidup ini. Sederhana sekali kan kita menemukan itu. Sekarang mari kita pahami maknanya. Ada tidak makna keindahan dulu di sana? Kemudian ada tidak kebermanfaatan bagi orang lain di sana? Sebelum kita mencoba menerjemahkan atau membuat dalam bentuk barisan kata-kata yang lain. Tidak semua orang menemukan nasibnya. Ini dalam maknanya ini sahabat belajar semua. Tidak semua orang menemukan nasibnya. Nasib sinonimnya takdir. Tidak semua orang menemukan takdirnya. Tidak semua orang menemukan nasibnya. Ada nasib baik, ada nasib buruk, ada keberuntungan, ada kemalangan, ada naas, ada apes, ada macam-macam. Nah, ini adalah persoalan nasib, sahabat belajar semuanya. Nah, tidak semua orang menemukan nasibnya. Nasib seperti apa yang dimaksudkan ditemukan di sini? Apakah persoalan nasib keberuntungannya? Apakah persoalan nasib kemalangannya? Atau nasib-nasib yang lainnya? Ini masih ambigu dan puisi cenderung ambiguitas. Puisi cenderung multitafsir. Oke, kemudian kita lihat di bawahnya lagi. Perumpamaan insan. Nah, itulah hidup ini. Wow, semakin dalam ini. Ini spontan ini yang saya rasakan tadi. Yang saya pikirkan terlintas tadi spontan ini sahabat belajar semuanya. Tidak ada rekayasa di sini. Saya menebak-nebak saja tadi. Tapi ketika kita lihat bersama ini. Perumpamaan insan. Insan itu adalah makhluk hidup. Dan insan itu sering dilekatkan kepada manusia. Disebut manusia itu sebagai seorang insan. Itu karena dia adalah ciptaan Tuhan. Nah, ketika dia mengatakan sudah saya ini hanya seorang insan, berarti dia mengaku bahwa dia adalah seorang hamba. Nah, perumpamaan insan, perumpamaan seorang hamba, perumpamaan seorang manusia. Nah, itulah hidup ini. Nah, sekarang persoalan nasib dikaitkan dengan persoalan hidup. Dan nasib seorang manusia dikaitkan dengan persoalan hidup. Dan kembali kepada frasa yang pertama atau klausa yang pertama. Tidak semua. Wow, dahsyat ternyata ketika kita beri manfaat, kita berikan makna penafsiran terhadap puisi spontan ini dengan 4 huruf tadi, topi. Nah, itu baru satu contoh. Mungkin ada orang lain mencoba menerjemahkan dalam bentuk lain pula dengan kata-kata topi tadi. Nah, topi, apa ya huruf T-nya? Mungkin sahabat belajar bisa berpikir sendiri nanti. Nah, tikungan hidup. Nah, tikungan hidup sudah dapat T-nya. Nah, O, onggokan batu. Nah, P, pembakaran sampah. I, insan yang malang. Ini saya tebak-tebak sajalah seperti itu. Coba kita ulangi lagi dari pertama. T-nya tadi tikungan. Aduh, saya sendiri jadi lupa ini. Harus kita tulis nanti ke depannya. Baik, T tadi tikungan. Dan seterusnya. Kemudian O, onggokan sampah. Wah, ada tikungan, ada onggokan sampah. Nah, ini kemudian berjumpa lagi dengan P seperti tadi, pembakaran sampah. Wow, ada onggokan batu ya maaf. Onggokan batu, pembakaran sampah. Ini apa maksudnya? Nah, kita mencari tahu makna di sini. Tapi paling tidak seperti ini perumpamaan-perumpamaan yang akan dimunculkan nantinya. Artinya dalam menulis sebuah puisi itu tidak perlu bersusah-susah. Sahabat belajar semuanya, tidak perlu bersusah-susah kita memikirkannya. Sederhana sekali. Nah, kita pernah ketika SD menulis nama sendiri. Herman. Nah, misal apa sih Herman itu? Hanya. Engkau. Misalnya seperti itu. R, rebutan. Nah, Herman. Oh, M tadi manusia. Nah, A tadi apa ya? Aneh kali ya. Jadi hanya engkau rebutan manusia aneh. Lebih kurang seperti itu. Artinya kita pernah membuat sistem penulisan seperti ini.
kata-kata tertentu kita urutkan dari atas ke bawah. Ini cara sederhana sahabat belajar dalam menulis puisi. Sahabat belajar tahu tidak apa maksudnya yang seperti ini? Ini maksudnya adalah sebuah puisi yang dipahami atau didefinisi oleh para pakar, yaitu puisi akrotik namanya. Nah, disebut ini puisi akrotik. Ini puisi akrotik namanya. Maka semua orang bisa membuat puisi ini. Nah, dari sinilah awal mula kita belajar untuk menulis puisi-puisi berikutnya yang lebih panjang. Berawal dari perasaan, dicerna oleh pikiran, sehingga lahirlah kata-kata yang indah dan bermanfaat. Itu definisi cara kita menulis puisi. Maka semua orang bisa menulis puisi dengan mudah, dengan memperkaya kosakata. Semua orang bisa menulis puisi dengan indah, dengan mengandalkan perasaan. Semua orang bisa menciptakan puisi dengan bermanfaat melalui daya imajinasi dan pikiran. Baik sahabat belajar semuanya, ke depan kita akan berbicara hal yang lain. Terima kasih atas tontonannya, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas diskusinya. Sekali lagi, jika menurut teman-teman ini menarik, silakan subscribe dan bagikan kepada sahabat yang lain. Salam kreativitas, sampai bertemu di channel berikutnya. Terima kasih. Herman RM.